Al-Fatihah. Istighraq itu artinya sesuatu yang luas dan komprehensif. Luas, banyak, komprehensif. Holistik bahasa sekarang. Luas. Banyak. Jadi kalau kalimat menggunakan al-nya berfungsi istighraq, itu tandanya maknanya segala, semua, diartikan semua, segala. Ini penting nih saya terangkan dulu di awal, karena nanti saat kita baca ayat-ayat Al-Quran, al itu selalu ada, sering ditemukan maksudnya. Misal, nanti di Al-Fatihah kan ada Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu alnya ta'rif apa istighraq? Ya, nanti kita paham di situ, nanti saya jelaskan. Kalau ta'rif berarti pujian hanya khusus bagi Allah. Kalau istighraq semua pujian hanya milik Allah, jangan ada seorang pun yang minta dipuji. Jadi kalau antum tiap hari dalam sholat, Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian hanya milik Allah, segalanya hanya milik Allah, nggak ada yang layak dipuji termasuk saya. Tapi selesai sholat pengen dipuji, bagus nggak tadi bacaan saya? Itu artinya gagal bacaannya. Ya, ibu masya Allah, anaknya tuh luar biasa. Kemarin bagi rapot, luar biasa hafalan Qurannya 30 juz, bacaannya bagus. Semua milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istighraq. Enggak usah ditambah lagi. Semua milik Allah ya ukhti. Tapi memang sih malam-malam kita juga berdoa karena Allah. Itu kita ikhtiar cari guru yang bagus. Kan enggak mungkin Allah menetapkan kalau kita enggak berikhtiar. Paham ya? Nah, kalau sudah istighraq sudah enggak usah ditambah-tambah lagi. Nah, ini al-istighraq ini mencakup semua, banyak, luas tanpa kecuali. Tambahlah Fatihah. Fatihah ini dalam ilmu hikmah, kajian lughawiyah secara bahasa, bukan sekedar pembuka, tapi Fatihah pembuka pada segala yang baik. Pembuka pada segala yang baik. Fataha yaftahu fathan fatihun wa fatihatan. Fataha yaftahu fathan, asalnya membuka segala yang baik. Makanya orang Islam kemanapun, kalau dia di tempat manapun, dia membawa fatah. Islam datang ke Mekah, Fathu Makkah. Datang ke Andalusia, ke Spanyol, Fathul Andalus. Pernah dengar ada di sejarah Fathu Makkah? Coba lihat, kemanapun orang Islam datang, gak pernah dikenal dengan ekspansi. Gak ada penjajahan orang Islam di negeri Spanyol. Gak ada. Buka sejarah, silahkan cek. Gak pernah ada bahasa penjajahan umat Islam di Spanyol. Gak ada. Penjajahan umat Islam di Sisilia. Gak ada. Penjajahan umat Islam di Nusantara, demi Allah saya katakan, cek buku sejarah. Ada nggak misalnya orang Arab datang ke Nusantara menjajah Indonesia? Nggak ada. Cek silakan, jujur kita, jujur dengan sejarah kita. Tunjukkan kenapa anda membenci, kenapa anda nggak suka. Justru saham terbesar untuk merdeka itu orang Islam, ulama-ulama, orang-orang baik. Pernah nggak ada datang orang Arab menjajah ke sini? Datang orang Islam menjajah ke sini? Nggak ada. Di setiap orang Islam bukan hanya Arab. Ada Amerika kah, Indonesia kah, Asia kah, ya Eropa kah, Afrika kah, sepanjang dia Muslim, kemanapun dia, kalimatnya fathun. Fathun itu membuka segala jenis kebaikan. Jadi kalau orang Islam itu beraktivitas dimanapun, harus membuka segala yang baik-baik. Anda kerja di kantor, Anda orang Islam, bukalah nilai kebaikan di situ. Kalau Anda jujur, Anda yang paling jujur di situ. Tunjukkan Islam itu menghadirkan kenyamanan. Islam membuka segala kemuliaan. Kalau Anda masuk ke tempat yang banyak sesuatu yang kasar, Anda sabar, lembut di situ. Tunjukkan Anda membuka kebaikan. Makanya muncul istilah Fathu Makkah. Dibuka Makkah, ketika dibuka yang baik-baik muncul di situ semua. Fathul Andalus, di Andalus tuh gelisah. Spanyol dulu tuh jauh dari peradaban, gelisah, krisis ekonomi macam-macam, rakyatnya sengsara. Sampai datang utusan kepada Tariq bin Ziyad, kepada Musa bin Nusair. Musa bin Nusair itu gubernur di Afrika Utara. Afrika itu dulu provinsi. Provinsi Afrika Utara. Gubernurnya Musa bin Nusair, khalifahnya di Madinah. Anda bayangkan, Afrika Utara, provinsi. Kedatangan utusan dari Andalus ngadu, kami dizalimi Raja Rodrik. Oh, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang macam, tolong dibantu, minta dibantu. Dicek dulu ke sana, cek intelijen, cek ke sana, lihat, bagus, benar ini harus dibantu. Risalah Islam membuka nilai kebaikan. Kirim Tariq bin Ziyad, Tariq kirim, bawa 10.000 pasukan, bawa, pakai kapal, laut, berangkat, sampai di sebuah selat, ada gunung besar, dengan bukit, sampai sekarang dikenal dengan Jabal Tariq, bukitnya Tariq, Gibraltar dalam bahasa lokal. Berhenti di situ. Dibakar semua sama Tariq, bakar semuanya kapalnya.
Suruh lihat sama pasukannya, lihat prajurit ke belakang. Apa itu? Api. Ke depan ada siapa? Musuh. Musuh dalam pengertian orang yang zalim. Zalim, bantu mereka. Kata Tariq, di belakang ada kematian, di depan ada kematian. Di depan syahid wafatnya, di belakang wafat dalam keadaan yang tidak mulia. Tinggal pilih, mau mati syahid, mau mati konyol. Kalau ingin wafat biasa, berenang balik sana. Tapi kalau Anda ingin membuka kebaikan di tempat ini, berikan contoh kepada saudara-saudari kita, tolong mereka yang dizalimi, maka berikan pengabdian kita yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Terbakar semangatnya, berjihad untuk menegakkan kebaikan dan membela orang-orang tertindas, dibukalah pintu kebaikan. Setelah selesai minta pamit. Tugas kami selesai ya, sudah bantu, kata mereka, tolong bantu kami, jangan tinggalkan kami. Dilaporkan lagi ke pusat, apa jawabannya? Bantu sepanjang mereka butuhkan bantuan. Dibantu di situ. Dikirimkan pangannya, dikirimkan khotbah yang kelak di alfalfa di kemudian hari. Di pangan untuk ternak, pangan untuk kuda segala rupa. Makanya kuda terbaik sekarang dari Andalus, dari Spanyol. Pakannya dibawa semua, dihidupkan jadi peradaban. Bayangkan, Spanyol yang jauh kemudian datang orang Islam, dibuka jadi peradaban. 7 abad saudara, 7 abad teman-teman, muncul banyak hal di situ. Kemajuan pengetahuan, teknologi segalanya, banyak ulamanya, banyak orang-orang hebat. Bahkan Anda baca sejarah, dia nggak mungkin dipungkiri. Orang Eropa belajar ke situ. Itali datang, Portugis datang belajar. Saya khatam tuh kajian ini. Setahun mata kuliah itu di S2 dipelajari. Ya sebelum masuk ke situ, bahkan di tingkat akhir di kuliah dipelajari, tokohnya ada, kitabnya ada, bukunya ada, kesaksiannya ada semua. Eropa tuh mercusuarnya Spanyol. Lihat datang. Apakah ditolak? Tidak. Yang Kristen belajar, yang Yahudi belajar, segala dulu belajar. Bahkan ya, mohon maaf ya, orang dulu bangga mengenakan jubah, bangga mengenakan kerudung yang perempuannya. Lihat tampilan ratu-ratu di masa lalu pakai kerudung, Anda bayangkan. Kerudung tuh kebanggaan dulu. Di mereka bangga tuh dengan nilai-nilai keislaman itu, jadi identitas itu. Jadi ibu yang di bawah tuh bangga dengan kerudung itu izzah, itu bukan cuma syiar. Ada ibadah, ada kemuliaan, itu tunjukkan. Tapi itu nggak akan bernilai kalau sifat-sifat mulianya nggak ada. Ya ini korupsi pakai kerudung, ya ngambil maling barang-barang misalnya di supermarket, minimarket pakai kerudung, ya habislah kemudian syiar itu yang seharusnya tidak ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mulia. Yang paling dahsyat, nyurinya nggak pakai kerudung, begitu di sidang pakai kerudung. Ini yang bahaya. Itu yang parah itu. Ya, kita doakan semoga mendapat hidayah, kan poinnya seperti itu, selalu terbuka. Jadi fathu, pembuka segala kebaikan. Pembukanya, yang membuka adalah Allah, sifatnya disebut Fattah. Ini kalau ke manusia Fatih, Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, membuka Al-Aqsa, itu manusia diberikan nilai-nilai kebaikan di situ. Tapi kalau pembuka segala kebaikan namanya Fattah. Kalau ingin diberikan sifat, tambahkan tak di ujungnya, Fatihah. Kenapa surah ini disebut surah Al-Fatihah? Karena isi Al-Fatihah kalau dikuasai dengan baik, dipahami, dipelajari, akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Kalau Anda ingin bekerjanya sukses, pahami Al-Fatihah, maka terbuka semua pintu kesuksesan dalam pekerjaan Anda. Ingin di rumah tangga baik, pelajari isi Al-Fatihah, maka di situ akan terbuka semua pintu kebaikan di rumah tangga. Ingin masuk surga, pelajari isi Al-Fatihah. Di dalamnya ada rangkuman Al-Quran yang mengajarkan kepada kita semua jenis pintu-pintu kebaikan. Di sini sifatnya istighraq, kemudian ditambahkan Fatihah, dicontohkanlah lewat nama-nama yang melekat kepadanya plus sifat-sifatnya. Apa di antara contoh kebaikan itu? Ada pintu kesehatan disebut asy-syifa, ada ar-ruqyah, ada pintu ibadah disebut as-shalah, alhamdu. Ada pintu munajat kepada Allah disebut asasul Quran. Ada semua, ada pintu semua, cukup dari semua yang ada. Jadi kalau Anda cukup hafal Al-Fatihah, paham maknanya, kayaknya dunia dan seisinya cukup, udah, nggak ada pengaruhnya. Disebutlah Al-Kafiyah, yang dicukupkan dengan surah itu. Cukup hafal surah itu, paham rangkuman kandungan Al-Quran. Cukup paham isi Al-Fatihah, maka dunia seakan tidak punya nilai di hadapan Anda. Jadi kecil, dikecilkan oleh Allah, dipenuhi semua jenis-jenis kebaikan. Paham sampai sini? Nah, jadi kenapa surah ini disebut dengan Al-Fatihah? Bukan sekedar dia pembuka Al-Quran atau pembuka bacaan dalam sholat, tapi juga dia isi Al-Fatihah dari awal sampai akhir juga akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang didambakan di dunia sampai dengan di akhirat. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, kita coba ambil dulu di sini turunannya untuk malam ini, satu ayat saja atau pengantar ke satu ayatnya.
supaya kita bisa mendapatkan itu semua. Karena kalau cuman sampai di sini saja belum kita pahami isinya, belum dapat juga. Apa yang Anda pelajari tadi dari Ustaz Al-Hidayat? Al-Fatihah itu fungsinya bisa membuka segala pintu kebaikan. Al-nya bisa ma'rifah, bisa istighfar. Terus bagaimana caranya? Pekan depan. Belum dapat kita ya. Minimal kita dapatkan satu dulu ya, insyaallah. Baik, yang pertama jumlah Al-Fatihah, jumlah ayatnya ada 7 ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Berdasar keterangan langsung dari Allah di Al-Quran surah ke-15 ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami telah anugerahkan kepadamu khusus atainaka, khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi ini memang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Gak dapat, cuma Nabi Muhammad saja. Maka berbahagialah kita yang memiliki nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesial. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad dengan syariatnya, gak usah baca-baca lagi yang sebelumnya. Ini sudah dapat yang paling spesial, pilih yang biasa. Kayak beginilah, udah dapat kelas eksekutif, malah masuk ke ekonomi. Ya, ini kan fatal gitu. Udah dapat eksekutif, kenapa ditinggalin? Masuk ekonomi. Misal gitu kan, itu gambaran saja. Dan ada yang lebih parah, diberikan jalan yang baik yang benar, milih yang salah. Syariatnya Isa alaihissalam selesai. Syariatnya Musa tuntas. Sulaiman alaihissalam selesai paripurna. Ditutuplah, disempurnakan dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup yang sempurna, yang paling bagus, keterangan ada semua. Ambil yang itu. Di sepanjang ada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya selesai. Apa diantara keutamaannya? Kata Allah, saya berikan spesial khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi nanti ada keutamaan beberapa yang melekat pada Nabi Muhammad yang Nabi lain gak mendapatinya. Yang paling utama diantaranya Al-Fatihah. Kata Allah, sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ulang-ulang setiap hari, setiap waktu. Tidak ada satupun 7 ayat diulang-ulang dalam satu surah, terus dibaca, diulang, kecuali Al-Quran. Dan bahasanya indah. Sab'an minal mathani, bukan sab'an minal mukarrar. Padahal bisa mukarrar itu diulang juga. Kenapa menggunakan kata tasniyah? Tasniyah itu bukan sekedar diulang, sesuatu yang mengandung keindahan, sesuatu yang mengandung pujian, dan sesuatu yang terus diungkapkan tanpa bosan kita kemudian menyampaikannya. Itulah mathani. Wah, jeli benar bahasa Quran itu, diksinya tepat. Makanya tidak pernah ditemukan ada orang mengulang Fatihah dalam sehari 17 kali tapi bosan. Gak ada. Pernah nggak ada dapat pengaduan misalnya? Bahkan dari anak kecil sekalipun, mami, papi, papa, mimi. Misalnya kan datang, aduh aku pusing. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Tidak ada. Yang kecil tidak. Yang remaja tidak. Yang tua pun tidak. Coba Anda bayangkan, kalau orang sudah tua misalnya, sepuh taruhlah, dari mulai baligh, misal balik 10 tahun, usia sudah 70 tahun, muslim dia, berarti 60 tahun. Setiap hari baca Al-Fatihah, 365 hari, seharinya 17 kali, kalikan. 17 kali 365, ya, dikalikan kemudian 12 kali 60. Nanti besok kasih tahu saya. Udin aja susah tuh nyarinya tuh. Ini gak mudah itu. Tidak mudah. Berapa kali coba bayangkan. Saya nggak usah bicara 60 tahun lah. Yang mau saya maksudkan, pernah nggak ada orang 60 tahun muslim mengeluh sakit kepala karena baca Al-Fatihah? Sehari 17 kali. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil. Dengan cara apa lagi membuktikan kepada manusia bahwa Islam agama yang hak. Al-Quran mukjizat yang benar. Kalau ini buatan manusia, pusing. Karena sifat makhluk beda dengan Khalik. Ciptaan makhluk nggak akan sama dengan ciptaan Khalik. Dan Al-Quran itu bukan ciptaan, bukan makhluk. Al-Quran itu firman, apalagi firman. Buatan Allah saja tidak akan sama. Makhluk saja nggak sama, apalagi firman. Nih kita ciptaan Allah nih, makhluk kita ini. Manusia nggak akan bisa buat seperti kita, nggak akan sama. Bikin nyamuk aja nggak bisa. Bikin nyamuk coba yang tidak kaku. Terbangnya cepat. Anda bayangkan, belum ditepok udah terbang. Nyamuk. Pak, pipi kita aja yang sakit, dianya enggak. Bisa terbang, bisa enggak manusia bikin begituan? Enggak ada.
Amerika negara adidaya membuat prototipe nyamuk, nggak ada, paling banter baygon, meraket, itu aja, nyamuknya enggak. Itu baru makhluk, sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu firman, siapa yang bisa kemudian menyamainya? Nggak bisa. Makanya yang dibuat oleh manusia bacaan-bacaan, jangankan 17 kali, baca sehari 3 kali, pusing Anda. Baca. Buku paling bagus semuka bumi, baca novel. Ketika cinta bertasbih, ketika tasbihnya hilang, ketika ayat-ayat macam-macam lah, baca aja pokoknya lah. Baca. Iya. Ayat-ayat cinta, ayat-ayat putus, ayat-ayat ini. Bacalah Anda. Apapun itu. Ya, mau novelnya si Fulan, novelnya ini, novel macam-macam. Enggak ada orang baca 3 kali sehari. Baca lagi. Paling-paling hari kedua, bosan, lempar. Kenapa? Bosan, datang saya. Tanya aja. Saya bacain tuh novelnya, halaman keberapa, halaman posisi keberapa, kanan, kiri, depan, atas, belakang, apal saya. Tapi suruh baca lagi, nggak mau. Al-Fatihah tidak. Allahu Akbar. Subuh tuh 2 kali, zuhur dibaca 4 kali lagi. Yang lebih dahsyat, nunggu zuhur, duha dibaca lagi. Baru subuh muncul syuruk, dibaca lagi 2, tapi nggak pernah ngeluh. Coba, ini luar biasa. Al-Fatihah. Makanya Matsani dibaca diulang-ulang, tapi nggak ada orang bosan. Coba mungkin di antara Anda, bapak atau ibu di bawah ada yang dokter, pernah nggak ada yang masuk kepada Anda di poli Anda, ada keluhan pusing karena baca Al-Fatihah? Nggak ada. Ya, pusing Bu Dokter, kenapa? Ini saya baca Al-Fatihah 17 kali, nggak ada. Mustahil, firman Allah. Matsani. Nah, bagaimana coba kita menghadirkan keyakinan lagi? Kalau nggak yakin juga menurut saya ada yang terhalang di jiwanya itu. Kalau mau percaya gini deh, maaf ya, bandingkan dengan kitab lain ya, bawa kitab lain atau teman-teman misalnya di agama lain kita hormati ya, hormati yang lain, jangan paksa, jangan macam-macam. Tapi coba kita ingin mengukur kebenaran risalah keislaman kita, kebenaran agama kita, bandingkan baca buku lain, kitab lain. Rasakan, ada nggak seperti nikmatnya baca Al-Fatihah itu? Baca 17 kali, ada nggak orang baca di kitab lain? Kepercayaan agamanya dibaca 17 kali. Saya buat umum aja ya, sebab kalau saya bikin khusus spesifik langsung disebutkan, habis ini tersangka saya. Ya, kita harus yang baik-baik.